Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan li sa'adatil 'amilin al-mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan semua amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak kita di akhirat akan dibangkitkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak ada kebahagiaan hidup bagi orang yang beriman selain ia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan bisa menjadikan kita itu sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Jikalau kita dalam hidup dan kehidupan di dunia ini hanya berburu kecintaan kepada manusia, mungkin itu hanya sementara dan mungkin itu terbatas. Tetapi manakala kita sudah mendapatkan yang namanya mahabbah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhak mengibarkan bendera as-sa'adah fid dunya was-sa'adah fil akhirah. Bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat. Maka perkenankan pada khutbah Jumat yang singkat ini, khatib menyampaikan bagaimana upaya-upaya kita agar kita mendapatkan yang namanya kecintaan dari Allah tersebut. Yang pertama, kita upayakan dalam hidup ini senantiasa untuk mencari rizki yang halal, meskipun secara ekonomi kita dalam keadaan sulit. Menjaga diri kita dari sesuatu yang haram, bertahan di dalam kebenaran, bertahan dari godaan-godaan yang akan bisa menggelincirkan kita kepada sesuatu yang haram. Sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbu ayyara ta'iban fi talabil halal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan mencintai hambanya yang mencari rizki dengan cara yang halal, yang menjaga dirinya dari sesuatu yang haram. Ini upaya kita untuk mencari ridha Allah. Karena ketika kita sudah kemasukan sesuatu yang haram, dampaknya itu luar biasa. Satu di antaranya adalah tidak terangkatnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka orang yang dalam kehidupan ini selalu mengutamakan rizki yang halal, maka itu adalah orang yang beruntung. Yang kedua, upaya kita agar mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah hidup sederhana,
walaupun kita mungkin punya kemampuan ekonomi yang lebih. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang berpikir jauh untuk akhiratnya. Ketika dia mempunyai kemampuan ekonomi, harta yang dia miliki tidak semata-mata dia gunakan untuk kesenangan dunianya saja. Bergonta-ganti mobil misalnya, memperbagus rumah misalnya. Tetapi mereka itu tetap hidup dalam kesederhanaan. Hartanya dia gunakan untuk sesuatu yang akan dia bawa ketika kembali ke kampung akhiratnya. Inilah orang yang cerdas. Inilah orang yang berpotensi untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia membantu anak-anak yang kurang mampu untuk membiayai sekolah. Dia membantu orang-orang yang miskin untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya kesehatan. Dia beri modal orang-orang yang miskin agar terangkat ekonominya. Ini orang yang akan berpotensi mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini orang yang mendapat keberuntungan. Yang ketiga, agar kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tahaddus bin nikmah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apabila engkau mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tampakkanlah nikmat itu. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini semua nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Dan kadang-kadang kita itu kurang pandai bersyukur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyindir dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyas syakur. Amat sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur itu. Kadang-kadang kita merasa apa yang sudah kita miliki ini masih kurang. Padahal sesungguhnya ketika kita diberi kesehatan, mata yang bisa melihat, ini sesungguhnya sesuatu yang mahal. Organ tubuh yang bekerja dengan baik sehingga badan kita sehat, ini sesuatu yang mahal. Yang itu kadang-kadang orang baru sadar kalau sudah sakit. Berapa banyak saudara kita yang sakit, misalnya terkena gagal ginjal, 1 minggu 2-3 kali dia harus cuci darah. Cuci darah itu kurang lebih memakan waktu 4-5 jam. Kemudian biayanya juga jutaan. Walaupun mungkin ditanggung oleh BPJS misalnya, tetapi itu adalah sesuatu yang menjadikan kita tersadar betapa mahalnya kesehatan itu. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Sampai dalam Al-Quran surat Ar-Rahman 33 kali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kita dustakan? Maka dengan kita menampakkan nikmat, selalu bersyukur di hadapan manusia bahwa apa yang kita peroleh ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah taala itu yuhibbu ayyara asarun ni'matihi ala abdih." Mencintai hambanya yang menampakkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, cara agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menegakkan keadilan, berlaku adil. Adil pada diri kita sendiri, adil untuk keluarga kita, adil dengan sesama kita. yakni kita menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itulah makna adil. Wad'u syai'in fi mahallihi. Ketika kita menegakkan keadilan, bahkan ketika kita tidak suka kepada seseorang sekalipun, ketika itu kita tetap dituntut untuk tetap berlaku adil. Sehingga dengan itulah kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bahkan di akhirat nanti, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang akan bisa mendapatkan kenikmatan bahagia dunia dan bahagia di akhirat, sebagaimana doa yang selalu kita mohonkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan akhirnya kita waqina adzabannar, diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadhihi zaman. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shaghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum. Inna Allah